Perkenalkan, nama saya Ricola Juan Santoso dengan NIM 2324 10 10 10 19. Saya dari kelas A. Di sini saya akan presentasikan mengenai UTS ya, praktikum. Nah, di sini saya tuh buat sebuah website yang bakalan berisi nostalgia tahun kelahiran tahun 2000-an. Jadi di situ bakalan ada kayak nostalgia tentang kartun, terus permainan dan lagu yang ada di masa kecil mereka. Terus di sini saya buat web ini menggunakan Laravel versi yang ke-12. Dan untuk Tailwind-nya saya menggunakan versi yang keempat. Nah, untuk jalanin web ini, kita perlu pakai npm run dev untuk ngejalanin file yang ada di Laravel ini. Terus kita juga jalanin PHP Artisan Source di terminal untuk buat server lokalnya. Terus ini bisa diklik, bakalan ngarahin ke page login. Sebenarnya ini langsung redirect ke dashboard, cuman di controllernya saya set biar harus login. Jadi sini saya ngecek sessionnya, nggak ada usernya, dia langsung nampilin. Kalau nggak ada ya ada ke root login. Root login itu ngarahin ke fungsi login yang bakalan nampilin view login. Loginnya itu di sini. Jadi view login ini bakalan ditampilin ke webnya. Terus di sini kita diminta ngisi username dan password. Untuk username-nya ini bebas saja coba ya. Jadi, nah untuk dari username-nya sendiri ini bakalan dikirim ke halaman dashboard juga menggunakan query parameter. Nah, bisa dilihat di sini. Nah, untuk ngirimnya itu kita pakai di fungsi login request. Nah, sebelum itu sebenarnya juga perlu validate. Tadi itu bisa divalidate untuk username dan passwordnya. Jadi username dan passwordnya itu nggak boleh kosong, terus berupa string, dan minimal 4 dan 6 untuk masing-masing. Terus, nah tadi juga untuk ngecek itu usernya login atau udah ada login atau enggak, kita buat session dulu, session usernya. Kalau kalau dia udah tertambah di login ini, otomatis kan ini berarti udah login, pas dicek di sini. Terus kita buat variable username yang ngambil dari request user tadi yang mengisikan username. Nah, terus variabel ini dikirim ke halaman dashboard menggunakan compact username. Nah, ini bakalan manggil root dashboard, di mana root dashboard itu bakalan manggil fungsi dashboard. Nah, fungsi dashboard sendiri ini bakalan mengembalikan view dashboard dengan username dan juga nostalgia. Nostalgia ini ngambil dari array yang ada di atas. Nah, terus bakalan tampil di sini, dan ini manggil username-nya yang ngambil dari query param itu. Nah, di sini. Nah, ini jadi kan dia ngambil dari query paramnya yang udah dikirim. Nah, terus kita juga pakai ini untuk ngirim username-nya melalui query parameter. Nah, untuk yang ini sebenarnya bukan untuk ngirim username ya, cuman di sini itu buat kita nge-sort ini. Nah, jadi di dashboard ini bisa nge-sort dari nostalgianya itu. Jadi ngambil validasi ini itu buat nge-sort di tampilan dashboard. Mana ya tadi? Nah, ini kita nge-sort tadi berdasarkan kategorinya. Terus kita juga punya halaman pengelolaan, di mana untuk root pengelolaan ini kan bisa dipanggil dari dashboard. Nah, dari dashboard itu, root pengelolaan ini bakalan manggil fungsi yang bernama pengelolaan di page controller. Nah, di page pengelolaan ini juga sama, dia ngambil datanya juga dari nostalgia, dan di sini kita juga buat variabel total nostalgia untuk menghitung jumlah nostalgia yang ada. Terus dikirim ke halaman pengelolaan. Untuk halaman pengelolaan itu sendiri ada jadi dia bakalan berupa tabel-tabel yang bisa pindah. Nah, jadi tampilannya bakalan berupa tabel gini. Terus kita juga bisa nambahin nostalgia. Cuman ini kan gimmick aja ya, jadi nggak bakalan kesimpan. Jadi cuman kayak validasi bakalan merah karena dia error. Nah, di sini kan dia ngirim error dari validate yang ada di page controller. Nah, di sini kan dia ngevalidate terus ini message-nya. Nah, itu bakalan dikirim ke view-nya. Di sini berupa error. Kalau dia error, bakalan merah bordernya. Terus ini bakalan ngirim message dari errornya itu apa. Nah, terus kita ke profil. Di profil ini juga bakalan nampilin dari username, terakhir loginnya, terus di sini juga ada username-nya juga. Ini bakalan ada tampilan beberapa atribut juga dibuat di page controller. Nah, itu ngarahnya pakai root juga. Jadi di rootnya itu dia pakai yang namanya profile juga, dan dia bakalan manggil ke fungsi profile yang ada di page controller.
Di page controller ini ada beberapa variabel yang dibuat, itu nostalgia ngambil dari array nostalgia yang ada di atas dibuat sebelumnya ini. Terus dia juga buat kategori count ini kayak dia ngitung kategori yang paling banyak, terus bakalan di sort dari yang terbanyak, dan dia ngambil key yang pertama dari kategori count ini. Terus ini adalah yang variabel pertama, di mana dia ngambil nostalgia dari indeks yang pertama atau nol, indeks yang ke nol. Terus ini juga buat kondisi di mana kalau jumlah nostalgianya itu dari 10, dia bakalan buat variabel nostalgia yang isinya tuh legenda nostalgia. Terus kalau untuk level deskripsinya itu punya koleksi nostalgia yang banyak banget buset. Nah, terus ada juga variabel yang isinya faktalis, ini random aja biar nggak kosong ya makanya. Terus itu dia manggilnya secara random. Jadi indeksnya dia panggil secara random. Terus dia bakalan ngembaliin view profile dengan data-data yang sebanyak ini. Nah, untuk tampilannya itu bakalan seperti ini. Tadi total koleksi yang dihitung, terus kategori favorit. Jadi kategori yang paling banyak muncul di area nostalgia yang pertama, dan ini level nostalgia yang tadi itu pakai kondisi. Terus fakta menarik ini yang dirender. Nah, di sini juga bisa logout, jadi dia nge sessionnya. Nah, bakalan ke halaman login. Itu aja mungkin untuk penjelasannya. Terima kasih.